Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulaifi, kelas Y6C dengan NPM 202021500430. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak As'ad terkait tugas besar akhlak dan etika. Yang pertama, pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak merujuk pada perilaku, tingkah laku, dan tindakan moral seseorang. Ini melibatkan aspek-aspek seperti etika, moralitas, dan nilai-nilai yang mengatur bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Keutamaan akhlak meliputi sifat-sifat baik seperti jujur, sabar, kasih sayang, keramahan, rendah hati, dan banyak lagi. Ini membantu menciptakan hubungan yang sehat, harmonis, dan bermakna dalam masyarakat. Akhlak adalah istilah yang merujuk pada perilaku dan tindakan seseorang yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika. Akhlak mencakup sikap, perilaku, dan karakter yang baik dalam hubungan dengan diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Selanjutnya, keutamaan akhlak adalah kualitas atau sifat-sifat positif yang dimiliki oleh individu dalam berperilaku dan bertindak. Berikut ini adalah beberapa keutamaan akhlak. Yang pertama, ikhlas. Keutamaan akhlak yang mengacu pada niat yang tulus dan ikhlas dalam melakukan segala tindakan. Ikhlas berarti melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan untuk mencari pujian atau imbalan dari orang lain. Yang kedua, sabar. Keutamaan akhlak yang mengajarkan untuk menerima dan menghadapi segala kesulitan, ujian, dan cobaan dengan ketenangan dan ketabahan. Sabar membantu seseorang untuk tetap tenang dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan hidup. Kemudian selanjutnya, tawadu. Keutamaan akhlak yang mengajarkan sikap rendah hati dan tidak sombong. Tawadu membuat seseorang bisa menerima kenyataan bahwa tidak ada yang sempurna dan semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah jujur. Keutamaan akhlak yang menekankan pentingnya kejujuran dalam segala hal. Jujur membuat seseorang dapat dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Yang kelima, kasih sayang. Keutamaan akhlak yang menunjukkan perhatian, kepedulian, dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Kasih sayang membuat seseorang lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan siap membantu mereka. Selanjutnya, adil. Keutamaan akhlak yang menuntut perlakuan yang adil dan setara terhadap semua orang, tanpa memandang suku, agama, atau ras. Adil berarti memberikan hak-hak setiap individu sesuai dengan keadilan. Selanjutnya, rendah hati. Keutamaan akhlak yang mengajarkan sikap rendah hati dan tidak sombong. Rendah hati membuat seseorang tidak merendahkan orang lain dan selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Yang kemudian selanjutnya, bertanggung jawab. Keutamaan akhlak yang menekankan pentingnya seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Bertanggung jawab membuat seseorang dapat diandalkan dan dipercaya oleh orang lain. Keutamaan akhlak ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membentuk karakter yang baik dan membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Selanjutnya, mengenai adab dan etika dalam Islam. Adab atau etika dalam Islam adalah seperangkat aturan dan tata krama yang mengatur perilaku,
dan hubungan antara individu dengan Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri dan orang lain. Adab dalam mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, pergaulan, berbicara, berpakaian, makan dan minum dan sebagainya. Beberapa prinsip adab atau etika dalam Islam antara lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adab yang paling utama dalam Islam adalah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ini mencakup menjalankan ibadah dengan baik seperti sholat, puasa, zakat, dan haji serta menjauhi dosa dan larangannya. Yang kedua, menghormati Rasulullah SAW. Adab yang penting dalam Islam adalah menghormati dan mengikuti teladan Rasulullah SAW. Ini termasuk mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam beribadah, berpakaian, berbicara, dan berperilaku. Selanjutnya, menghormati sesama muslim. Adab yang penting dalam Islam adalah menghormati dan memperlakukan sesama muslim dengan baik. Ini mencakup saling mengasihi, menghormati hak-hak orang lain, tidak menyakiti atau menzolimi orang lain, serta membantu mendukung sesama muslim dalam hal kebaikan. Selanjutnya, berbicara dengan baik. Adab yang penting dalam Islam adalah berbicara dengan baik dan sopan. Ini mencakup menggunakan kata-kata yang baik, menghindari ghibah, menggunjing, memfitnah, atau menyakiti orang lain dengan perkataan, serta berbicara dengan suara yang tenang dan tidak keras. Selanjutnya, berpakaian yang sopan. Adab yang penting dalam berislam adalah berpakaian sopan dan menutup aurat. Ini mencakup mengenakan pakaian yang tidak terlalu ketat atau transparan, menutupi aurat baik bagi laki-laki maupun perempuan, serta menjaga kesopanan dalam berpakaian. Selanjutnya, menghormati orang tua dan guru. Adab yang penting dalam Islam adalah menghormati orang tua dan guru. Ini mencakup patuh kepada orang tua, menghormati mereka, tidak memarahi atau menyakiti mereka, serta mendengarkan nasihat dan petunjuk dari mereka. Selanjutnya, menghormati tamu. Adab yang penting dalam Islam adalah menghormati tamu. Ini mencakup menyambut tamu dengan baik, memberikan makanan dan minuman yang baik, serta memberikan tempat yang nyaman bagi tamu. Selanjutnya, menjaga kebersihan. Adab yang penting dalam Islam adalah menjaga kebersihan diri dari lingkungan. Ini mencakup mandi secara rutin, menjaga kebersihan pakaian, rumah, dan tempat ibadah, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Adab dan etika dalam Islam sangat penting karena membantu membangun hubungan yang harmonis antara individu dengan Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, dan orang lain. Dengan mengikuti adab dalam Islam, seseorang yang dapat hidup dengan baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mengenai materi etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam mengandung prinsip-prinsip moral yang mendorong individu untuk hidup dengan penuh kesadaran terhadap Tuhan atau beragama, menjaga solidaritas dalam keragaman budaya dan etnis berbangsa, serta berkontribusi positif dalam masyarakat dan negara atau bernegara. Ini mencakup penghargaan terhadap nilai-nilai agama, menghormati hak-hak sesama manusia tanpa memandang latar belakang, serta mendukung kebijakan dan kepentingan nasional yang selaras dengan ajaran Islam. Dalam Islam, etika beragama, berbangsa, dan bernegara juga merupakan bagian dari adab yang harus diterapkan oleh umat muslim. Beberapa prinsip etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam antara lain, yang pertama adalah menjaga hubungan yang baik dengan sesama umat beragama. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama umat beragama.
Ini mencakup sikap saling menghormati, toleransi, dan keadilan terhadap mereka. Kemudian selanjutnya menghormati hukum dan otoritas negara. Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati hukum dan otoritas negara di mana mereka tinggal. Ini termasuk patuh kepada aturan-aturan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Selanjutnya menjaga keamanan dan perdamaian. Islam mendorong umatnya untuk menjaga keamanan dan perdamaian di masyarakat. Ini mencakup menghindari segala bentuk kekerasan, konflik, tindakan yang merusak ketertiban sosial. Selanjutnya, berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Islam mendorong umatnya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara di mana mereka tinggal. Ini mencakup ikut serta dalam proses demokrasi, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, dan menjaga kebersihan serta keindahan lingkungan. Kemudian selanjutnya menjaga persatuan dan kesatuan umat. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat muslim, serta tidak terlibat dalam perpecahan atau konflik yang dapat merusak persatuan umat. Selanjutnya menjaga nama baik agama dan bangsa. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga nama baik agama dan bangsa di mana mereka tinggal. Ini mencakup berperilaku baik, tidak melakukan tindakan yang merugikan agama atau bangsa, serta menjadi duta yang baik bagi agama dan bangsa tersebut. Etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam sangat penting untuk menjaga harmoni dan keberlanjutan masyarakat. Dengan menerapkan etika ini, umat muslim dapat hidup sebagai warga negara yang baik, menjalankan ajaran agama dengan benar, serta berkontribusi positif bagi kemajuan negara dan umat manusia secara keseluruhan. Selanjutnya, materi mengenai pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah adalah proses diskusi dan pembahasan antara beberapa pihak yang berbeda pendapat untuk mencapai suatu kesepakatan atau solusi terbaik dalam menghadapi suatu permasalahan atau mengambil keputusan. Dalam Islam, musyawarah dianggap sebagai prinsip penting dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Hal ini didasarkan pada ajaran agama yang mendorong umat muslim untuk saling mendengarkan, menghormati pendapat orang lain, dan mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama. Dalam musyawarah, semua pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan argumen mereka. Setiap pendapat harus didengarkan dengan baik dan dipertimbangkan secara adil. Tujuan utama dari musyawarah adalah mencapai mufakat atau kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Musyawarah juga mengajarkan pentingnya mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Dalam konteks politik, musyawarah digunakan untuk memilih pemimpin atau mengambil keputusan yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Dalam Islam, musyawarah dianggap sebagai bentuk implementasi nilai-nilai demokrasi yang adil dan berkeadilan. Dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dan mendengarkan pendapat mereka, musyawarah dapat menciptakan keputusan yang lebih baik dan lebih akurat. Etika berdemokrasi dalam Islam mengacu pada prinsip demokrasi yang diterapkan dalam kerangka ajaran Islam. Beberapa prinsip etika berdemokrasi dalam Islam antara lain yaitu keadilan. Islam mengajarkan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam sistem politik dan demokrasi. Setiap individu memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil. Yang kedua, konsultasi. Islam mendorong umatnya untuk melakukan musyawarah dan konsultasi dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini mencakup mendengarkan pendapat semua pihak
yang terlibat dan mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, kebebasan berpendapat. Islam menghormati hak setiap individu untuk memiliki pendapat dan berekspresi secara bebas. Namun, kebebasan ini harus digunakan dengan tanggung jawab dan tidak boleh melanggar nilai-nilai agama dan moral. Selanjutnya, perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Islam mengajarkan pentingnya melindungi hak asasi manusia, termasuk hak kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat. Semua warga negara tanpa memandang agama atau keyakinan harus dilindungi dan dihormati hak-haknya. Selanjutnya yang terakhir, akuntabilitas. Islam mengajarkan pentingnya akuntabilitas dalam sistem politik dan demokrasi. Para pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta harus melayani kepentingan rakyat dengan jujur dan adil. Dalam Islam, etika berdemokrasi sangat penting untuk menciptakan sistem politik yang adil dan berkeadilan, serta memastikan partisipasi aktif dari semua warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Dengan menerapkan etika ini, umat muslim dapat menjalankan ajaran agama dengan benar dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan negara dan umat manusia secara keseluruhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.